Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Farida dengan NIM J0414231026 dari kelompok 1 kelas D2. Nah, di sini sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Rati Pratiwi SEMAK sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil PJBL dari kelompok 1 yang berjudul Analisis Siklus Penjualan Kredit pada Rumah Tempe Indonesia menggunakan flowchart. Nah, pertama-tama saya jelasin dulu terkait dengan koperasi ini. Nah, jadi koperasi itu merupakan badan usaha yang tujuannya itu untuk melayani anggotanya, baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Fokus utamanya itu bukan mencari keuntungan, melainkan untuk mensejahterakan anggotanya, yang mana hal ini tuh sejalan dengan fungsi Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau biasa disingkat dengan Kopti. Nah, di Kopti Bogor nih khususnya, dia tuh perannya juga cukup besar, yang mana dia tuh melakukan pengadaan berupa pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung, produksi tempe, dan juga olahan-olahan lainnya, serta juga nyediain tempat usaha. Nah, semua kegiatan usaha yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mendukung unit-unit usaha yang ada di bawahnya. Nah, salah satu unit usaha yang ada di bawahnya itu adalah Rumah Tempe Indonesia atau RTI. Nah, RTI ini merupakan unit usaha yang memproduksi tempe dengan standar higienis. Jadi untuk bahan bakunya itu ada kedelai, ragi, dan juga air. Nah, kemudian dari hasil produksi yang dilakukan oleh RTI ini, mereka tuh ngejualnya dengan dua cara gitu. Yang pertama itu ada penjualan tunai dan yang kedua itu penjualan kredit. Nah, kalau penjualan kreditnya sendiri itu tuh dilakukan berdasarkan kepercayaan kepada customer-nya. Kesepakatan yang dibuat sama customer-nya itu berupa kayak produknya itu banyaknya berapa dan juga akan dilunasi itu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Nah, masalahnya untuk alur penjualan kredit di RTI ini tuh masih manual gitu. Jadi sebenarnya RTI ini udah melakukan pencatatannya menggunakan spreadsheet, pencatatan pemesanannya. Namun untuk alurnya sendiri itu belum ada visualisasi atau gambarannya. Padahal kan proses ini tuh melibatkan beberapa divisi dan juga beberapa dokumen ya. Tapi untuk alurnya sendiri itu belum didokumentasikan secara rapi dan juga sistematis. Nah, yang mana hal tersebut tuh bisa menyebabkan beberapa resiko, kayak misalnya salah input data, terus kontrol piutangnya juga kurang optimal, terus sampai juga bisa jadi ada kredit macet karena belum adanya prosedur verifikasi kredit dan juga pemantauan piutang yang jelas. Nah, dari sini kelompok kami tuh ngelihat kalau misalnya perlu nih adanya analisis yang bisa menggambarkan alur penjualan kredit di RTI ini secara jelas dan juga terstruktur. Kayak mulai dari pemesanan sampai barangnya itu udah sampai di customer. Nah, di sini flowchart menjadi alat yang tepat nih menurut kami karena dapat memvisualisasikan proses alur dokumen dan hubungan antar bagian dengan lebih mudah dipahami. Nah, jadi fokus penelitian kami ini sebenarnya ke menggambarkan alur dari penjualan kredit di RTI, terus dokumen apa aja yang digunakan, kayak gimana aja alurnya, serta kendala dan kelemahan yang muncul. Nah, harapannya dengan adanya flowchart yang telah kita buat ini dapat mengevaluasi dan memperbaiki sistem penjualan kredit yang selama ini sudah berjalan di RTI. Kemudian di sini kami juga menyediakan beberapa kajian teoritis untuk mendukung penelitian kami yang isinya ada pengertian dan jenis dari koperasi, Kopti, Rumah Tempe Indonesia, penjualan, dan juga flowchart. Untuk metode penelitiannya tersendiri, kami menerapkan kualitatif deskriptif dengan studi kasusnya itu ke RTI, unit usaha yang ada di Bogor. Nah, data yang kami gunakan itu kami dapatkan dari hasil wawancara dengan staf RTI pada tanggal 11 November tahun 2025. Nah, wawancaranya itu sebenarnya fokusnya ke gambaran usaha, proses purchase order, perjanjian penjualan kredit, penerimaan kas, dokumen apa saja yang digunakan. Selain wawancara, kita juga ngamatin proses
penjualan kreditnya, kayak mulai dari, PO-nya, terus penerimaan kasnya, terus juga kita nyocokin, hasilnya itu dengan transkrip. Kami juga melakukan studi dokumen seperti purchase order, invoice, atau faktur penjualan, dan juga surat jalan pada, bulan September tahun 2024, serta juga bukti transfer. Nah, kami juga sebenarnya mendokumentasikan kayak ada foto gedung, pelang profil, dan juga aktivitas transaksi sebagai bukti pendukung. Nah, untuk memperkuat analisis kami juga pakai tinjauan pustaka dari beberapa jurnal yang membahas sistem informasi akuntansi dari proses penjualan kredit, khususnya dengan menggunakan flowchart. Nah, untuk analisis datanya sendiri kami menggunakan triangulasi sumber. Jadi hasil wawancaranya itu kita ubah ke narasi alur prosesnya. Nah, kemudian untuk dokumen dan fotonya jadi bukti visual, lalu untuk jurnalnya itu untuk membandingkan teori dan praktik lapangan di RTI. Nah, dari situ kami menyusun flowchart-nya menggunakan Draw.io berdasarkan alur yang udah berjalan di RTI ini dan juga rekomendasi dari beberapa jurnal. Nah, flowchart ini kami tuh pakai data transaksi bulan September tahun 2024 supaya alurnya itu realistis dan sesuai dengan RTI. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasannya. Jadi ini merupakan gambaran atau flowchart dari proses penjualan kredit di Rumah Tempe Indonesia yang telah kita buat. Nah, gambaran ini tuh tujuannya untuk memberikan pemahaman yang jelas nih mengenai proses penjualan kredit di RTI ini. Nah, sehingga dapat memudahkan analisis lebih jauh terkait dengan efektivitas prosedur dan juga potensi kendala yang mungkin terjadi nantinya. Nah, mungkin untuk mempermudah, saya izin menjelaskan alurnya berdasarkan kronologi. Nah, jadi awalnya customer ini kan memesan produk secara langsung nih. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu mau pembelian secara kredit atau pembelian secara tunai. Nah, kalau misalnya secara tunai, kita asumsikan itu langsung ke selesai. Jadi langsung menerima barang gitu. Nah, sedangkan untuk pembelian kredit, kita tuh harus ada beberapa tahap terlebih dahulu. Nah, di sini kalau misalnya customer-nya itu melakukan pembelian kredit, jadi untuk awalnya itu kita lakukan secara manual untuk pemesanannya. Nah, kemudian dokumennya itu menggunakan purchase order yang dikirim ke bagian admin dan finance. Nah, setelah purchase ordernya diterima di admin dan finance, bagian ini tuh nyatet pemesanan produk dari customer-nya tadi tuh menggunakan spreadsheet. Nah, RTI itu sebenarnya nggak melakukan analisis kelayakan kredit, jadi semua customer-nya itu boleh melakukan pembelian kredit. Nah, setelah transaksinya itu diverifikasi dan juga dicatat, dokumen purchase order-nya itu dioper ke PPIC Manager. Nah, barulah dari admin dan finance ini membuatkan faktur penjualan untuk dasar penagihan piutang dan diberikan juga ke customer sebagai dasar pencatatan utang dan juga sebagai acuan pembayaran pada waktu yang sudah dijanjikan. Kemudian PPIC Manager setelah menerima purchase order dari admin dan finance, PPIC Manager ini nyusun jadwal produksi nih sesuai dengan kapasitas pabrik dan juga tanggal yang diharapkan oleh customer. Nah, kalau misalnya sudah selesai melakukan produksi, berarti produknya itu udah dapat dikatakan sebagai barang jadi dan dapat dibuatkan surat jalan untuk pengiriman produk. Nah, surat jalannya itu kemudian diberikan ke bagian delivery untuk proses pengiriman. Nah, PPIC Manager ini fungsinya sebagai penghubung antara admin dan juga produksi buat mastiin kalau pesanannya itu sudah terpenuhi dan selesai tepat waktu. Nah, kalau surat jalannya udah diterima sama bagian delivery, tinggal dikirim nih barangnya ke customer beserta surat jalannya buat konfirmasi nih ke pelanggan kalau barangnya itu udah diterima dan juga barangnya sesuai. Nah, kemudian customer menerima barang yang dipesan dan selesai. Nah, untuk dokumen-dokumen yang digunakan itu ada 3 dalam proses penjualan kredit tadi. Jadi yang pertama itu ada purchase order, yang kedua itu ada faktur penjualan, dan yang ketiga itu ada surat jalan. Yang pertama itu tadi purchase order atau PO. Nah, yang mana dokumen ini tuh dibuat sebagai acuan pencatatan transaksi penjualan kredit. Nah, isinya itu di sini ada nama customer, nomor PO,
tanggal PO, nomor PR, nama barang, dan spesifikasi barang yang dipesan sama si customer itu. Dan juga ada tanggal kirim, jumlah, satuan, harga total, dan catatan. Intinya, di dokumen purchase order ini sebenarnya cukup lengkap, informasi pesanannya, karena kan bakal dijadikan acuan, admin dan finance untuk ngedata pesanannya ke spreadsheet dan juga, dokumen ini kan bakal dioper ke PPIC Manager buat ngecek nih apakah, bahan bakunya ada, terus buat nyusun jadwal produksi, sama buat, ngatur proses pengirimannya nanti. Nah, yang kedua itu ada faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini dibuat sama, admin dan finance kalau misalnya, pesanannya itu udah dicatat di spreadsheet. Nah, dokumen ini tuh digunakan buat dasar pencatatan piutang nih bagi RTI. Nah, kalau bagi customer itu berarti sebagai utang. Buat isi dokumennya sendiri itu ada tanggal, tanggal jatuh tempo, informasi perusahaan produsen, dan juga rincian dari produk apa saja yang dipesan. Nah, di proses manualnya itu RTI ini, invoice-nya itu tetap dicetak gitu karena, digunakan sebagai arsip. Yang ketiga atau yang terakhir ini ada surat jalan. Nah, surat jalan ini diterbitkan sama PPIC Manager, yang mana buat mastiin kalau barang itu udah siap dikirim. Dan dokumennya itu dikasih ke bagian delivery yang kemudian dokumennya ini bakal dibawa ke customer saat pengiriman. Isi dokumen surat jalannya itu ada rincian perusahaan produsen, penerima, tanggal, metode pengiriman, rincian pesanan, dan kolom tanda tangan penerima maupun pengirim. Nah, selanjutnya apa aja sih kelemahan dan juga kendala dari siklus penjualan kredit di RTI? Kami kan identifikasinya tadi melalui flowchart dan dokumen terkait nih. Jadi ada beberapa kelemahan yaitu yang pertama itu sistem pencatatannya masih manual, yang mana RTI ini menggunakan Google Spreadsheet untuk mencatat pesanannya. Ya, meskipun sebenarnya sederhana, tapi harus teliti dan juga bakal rawan salah catat, duplikasi data, dan juga datanya tuh bisa hilang karena human error. Nah, yang kedua itu tidak ada proses verifikasi atau analisis kelayakan kredit. Nah, jadi semua customer RTI ini tuh boleh melakukan pembelian kredit. Nah, dikhawatirkan bakal terjadi kredit macet gitu karena kan nggak ada mekanisme filter terhadap pelanggan ya yang punya potensi gagal bayar. Nah, yang ketiga ini tidak ada dokumen seperti sales order dan juga kartu piutang. Jadi karena nggak ada sales order atau SO ini, alur verifikasi internalnya itu kan jadi lemah. Bisa aja bakal ada salah input dan barang yang nggak sesuai dan informasi antara si customer dan juga si perusahaan itu bakal beda-beda. Nah, kalau misalnya nggak ada kartu piutang, itu juga berarti perusahaan tuh nggak punya catatan khusus gitu untuk melihat saldo piutang dari tiap customer-nya. Jadi nggak bisa mantau nih buat pembayarannya dan juga nggak bisa kayak nge-reminder gitu kalau misalnya udah dikit lagi bakal jatuh tempo. Nah, perusahaan bakal susah nih kalau kayak gitu untuk mengontrol piutangnya. Nah, yang terakhir itu, nggak adanya pemisahan tugas, dari PPIC Manager, yang mana kalau di praktiknya itu yang tadi di alur flowchart-nya itu kan PPIC Manager itu bukan cuma ngatur buat, jadwal produksi aja ya, tapi juga nerbitin surat jalan, pengecekan barang, sampai juga, mastiin barang yang, bakal dikirim nantinya. Nah, dikhawatirkan itu, bakal nggak efisien, lambat proses, dan juga kesalahan nih karena, nggak ada pemisahan tugas. Oke, dari hasil yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah, penjualan kredit yang ada di RTI itu ada 4 pihak yang terlibat. Jadi yang pertama itu ada customer, yang kedua itu ada admin dan finance, ketiga itu ada PPIC manager, dan yang keempat itu ada delivery. Nah, semua pihak-pihak yang terlibat itu dihubungkan alurnya dari pemesanan hingga penerimaan barang. Nah, untuk dokumen-dokumen yang digunakan itu ada 3. Jadi yang pertama itu ada purchase order, yang kedua itu ada faktur penjualan, dan yang ketiga itu ada surat jalan. Nah, dokumen-dokumen tersebut tuh dibuat untuk bukti administratif dan juga untuk mendukung penjualan kredit yang dilakukan oleh RTI agar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setelah analisis yang kita lakukan, RTI itu ada beberapa kelemahan dalam penjualan kreditnya. Kayak misalnya yang tadi udah saya sebutin, yang pertama itu ada
Pencatatannya masih manual, yang mana, menggunakan spreadsheet dan bakal rawan salah catat gitu, karena bisa aja human error. Yang kedua, RTI juga nggak melakukan analisis kelayakan kredit, yang mana, nggak bisa meminimalisir untuk gagal bayar. Yang ketiga, RTI juga masih kurang terdokumentasi dan juga pemisahan tugas yang dikhawatirkan, jadi mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, saran dari kami sebaiknya, RTI ini menerapkan prosedur, verifikasi kelayakan kredit terlebih dahulu nih untuk membatasi kreditnya. Jadi untuk memperkuat dokumen operasional juga, sebaiknya dibuatkan sales order dan juga kartu piutang, serta, adanya pemisahan fungsi, tugas, logistik, dan juga penyerahan barang. Dan utamanya kami ini menyarankan, buat pencatatan yang awalnya menggunakan spreadsheet ini diubah ke sistem yang lebih terintegrasi dan juga terorganisir. Karena kan untuk mengurangi human error gitu ya, dan juga pelaporannya itu bakal lebih efisien. Oke, ini ada beberapa referensi yang kita cantumkan buat, menyusun jurnal analisis kami. Baik, sekian presentasi PJBL dari saya, hasil dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.